itu pada awalnya setingkat dengan akademi. Jadi dikenal dengan ASKI Surakarta yang didirikan pada tahun 1964. Nah, tujuan dari ASKI itu sendiri dulu adalah pelestarian seni tradisi. Nah, perkembangan kedepannya menjadi sekolah tinggi seni, kemudian sampai dengan saat ini menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta. Tentu saja kalau sudah Institut Seni itu sudah menjawab kebutuhan prospek dan sebagainya di masa depan terkait dengan Indonesia kreatif dan sebagainya. Visi dari ISI Solo kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah menjadi perguruan tinggi seni berbasis kearifan budaya Nusantara yang berkelas dunia. Berkelas dunia, Bapak. Dalam sistem tata kelola yang akuntabel dan transparan dengan melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka untuk pelestarian dan pengembangan seni dan ilmu seni. Jadi seni dan ilmu seni berbasis budaya Nusantara yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi penyelenggaraan isi pendidikan seni di ISI Surakarta itu dikelola dengan sangat akuntabel dan transparan, Pak. Jadi benar-benar mengembangkan kearifan budaya Nusantara, tentu saja menjawab tantangan zaman itu. Nah, juga kami sampaikan ISI Surakarta mempunyai 2 lokasi kampus. Yang kampus pertama itu di Kentingan, mencakup rektorat, kemudian aktivitas akademik dan kemahasiswaan, kemudian pembelajaran fakultas pertunjukan, pembelajaran pasca sarjana, dan juga lembaga penelitian pengabdian dan lembaga penjaminan mutu. Nah, sedangkan di lokasi Mojosongo itu terkait dengan pembelajaran Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, Bapak Ibu, dari segi kelayakan untuk mengantarkan anak bangsa menjadi seorang sarjana, magister maupun doktor itu di ISI Surakarta itu sudah sangat layak dari segi sarana prasarana. Di situ ruang pendidikan, ruang kuliah, ruang teori, laboratorium itu sangat-sangat memadai. Kami juga punya gedung pertunjukan yang bertaraf internasional, ya. Ada gedung teater, ada gedung teater kecil, teater besar, ada pendopo dan sebagainya. Nah, kemudian di Mojosongo itu kami juga baru mendirikan laboratorium terintegrasi multimatra yang diberi hibah oleh SBSN penganggarannya. Jadi Bapak Ibu, kami sangat mumpuni dan layak untuk bisa mengantarkan anak bangsa menjadi seorang sarjana dengan sarana prasarana, tentu saja juga dengan konten keunggulan ilmu yang dimiliki oleh bapak-bapak dosen pengajar. Oke, terkait dengan prospek masa depan, nah, kami sampaikan di sini ISI Surakarta itu sangat memadai. Jadi prospek karir lulusan, nah nanti lulusan ISI Surakarta diproyeksikan memiliki karir yang luas di era ekonomi kreatif, nih. Misalnya pada lulusan seni rupa dan desain itu bisa menjadi ilustrator, menjadi desainer grafis, desainer
interior, animator, fotografi profesional dan lain sebagainya. Untuk yang seni pertunjukan, lulusannya bisa menjadi koreografer tari, seniman tari, musisi karawitan, dalang, kemudian aktor, teaterwan, dan pengelola seni. Nah, Bapak Ibu, untuk prospek di industri kreatif, lulusan ISI Surakarta bisa menjadi seorang manajer seni, bisa menjadi produser film, menjadi kurator, menjadi pembuat konten digital yang menjawab kekinian itu, kemudian konsultan artistik. Nah, dari segi edukasi dan profesi, lulusan ISI Surakarta sangat memungkinkan untuk menjadi guru seni budaya, kemudian bisa menjadi pengusaha pendidikan seni, dan bisa menjadi kurator museum. Jadi sangat-sangat punya prospek masa depan. Dalam hal perkembangan dan tren masa depan di dunia digitalisasi dan teknologi seni, ISI Surakarta melakukan pengembangan program studi seperti seni intermedia, film dan televisi, serta program animasi yang mengintegrasikan seni visual, audio, dan teknologi. Jadi tidak hanya tradisi saja, tapi kami juga berkembang ke yang lebih kekinian. Kemudian dalam hal perkembangan pendidikan berbasis inovasi, ISI Surakarta itu memadukan tradisi yang kuat dengan inovasi modern untuk menjawab tantangan zaman. Jadi tidak khawatir kita ketinggalan zaman gitu, tidak. Karena berbilang berbasis tradisi terus kita ketinggalan itu tidak. Jadi sangat-sangat prospek kedepannya sangat menjanjikan. Kemudian dalam fokus bisnis seni kreatif, ISI Surakarta saat ini sudah fokus pada manajemen seni dan bisnis musik. Ya, kami punya program baru, yaitu Prodi Bisnis Musik, satu-satunya di dunia, Pak. Jadi kami juga punya satu-satunya di dunia Prodi Keris. Itu mandatori dari negara, dari Republik Indonesia. Satu-satunya kami itu yang punya titisan empuk gandring. Jadi kita bagaimana cara membuat keris, bagaimana ornamen keris dan sebagainya, dan satu-satunya di dunia, Ibu Bapak. Kemudian kita juga punya prodi batik ya, yang mengenalkan bagaimana membatik, bagaimana jenis-jenis batik, bagaimana desain batik, bagaimana sampai mode, sampai ke karnival. Jadi cukup berprospek. Nah, dari segi internasionalisasi, ISI Surakarta saat ini sedang meningkatkan kolaborasi dengan perguruan tinggi bergengsi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada dari Jepang, Korea, kemudian Malaysia dan Thailand, dan beberapa Amerika dan sebagainya. Nah, dari segi keunggulan kompetitif Bapak Ibu, kita melihat bahwa prestasi mahasiswa ISI Surakarta cukup bisa diacungi jempol di berbagai kompetisi yang diadakan, meskipun kita berorientasi pada seni tradisi, nyatanya tidak kalah saing. Kegiatan gemastik itu tidak kalah dengan yang ITS, ITB, UI dan sebagainya. Jadi kami cukup berbangga Bapak. Kemudian dari segi peminat yang menjadi mahasiswa di ISI Surakarta dari tahun ke tahun cukup berkembang. Nah, saat ini dari segi sebagai pusat keunggulan seni tradisi dan modern, alhamdulillah ISI Surakarta menjadi rujukan utama dalam seni tradisi yang adaptif dengan perkembangan zaman.
Jadi sekarang semua sudah berlomba-lomba untuk menggandeng isi Surakarta. Nah, Bapak Ibu, kemarin pemerintah daerah Bojonegoro penjajakan kerjasama ke kami karena dalam hal kultur budaya punya 8 poin budaya yang akan dielaborasi Pak, karena ke Bojonegoro menjadi terkait dengan penilaian UNESCO kalau nggak salah, satu-satunya di Bojonegoro dan satunya di Sumatera atau gimana. Jadi jelas Bapak Ibu, ISI Solo mempunyai peran mencerdaskan anak-anak bangsa melalui prodi-prodi yang kami miliki di ISI Surakarta. Ada 21 jenis program studi, nanti akan dijabarkan oleh Ibu dosen dan Bapak dosen dari ISI Surakarta di akhir pertemuan kita. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir terhadap lulusan ISI Surakarta. Nah, saya sangat percaya lulusan ISI Surakarta nanti sangat membanggakan dan mempunyai prospek yang sangat bagus. Jadi Bapak Ibu guru BPK yang kami undang saat ini, jangan ragu untuk bisa memberikan dorongan kepada anak didiknya untuk kuliah di ISI Surakarta. Itu jadi Bapak Ibu mohon untuk bisa menjadi perhatiannya. Oke. Demikian Bapak dan Ibu, mohon izin pada Bapak Ibu semua dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan ini dibuka. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait seleksi penerimaan usaha baru, khususnya di tingkat nasional, yaitu SNBP dan SNBT. Saya bisa ngobrol di sini itu kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya di Bojonegoro ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini kami akan menyampaikan terkait dua hal. Yang pertama terkait SNBP dan SNBT. Jadi untuk itu di panitia yang kita sebut dengan panitia SNPMB, panitia seleksi nasional penerimaan usaha baru. Ini merupakan panitia yang dibentuk oleh Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri dengan SK Menteri begitu. Baik, secara umum Bapak Ibu sekalian, tidak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya untuk seleksi SNBP maupun SNBT di tahun ini. Cuma memang ada beberapa penyesuaian karena terkait ada perubahan regulasi, kemudian juga ada beberapa terkait evaluasi pelaksanaan tahun lalu. Kalau yang di SNBP itu perbedaan yang signifikan itu ada di TKA, di mana salah satu persyaratan untuk siswa eligible adalah siswa memiliki nilai TKA gitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi di SNPMB, panitia SNPMB itu sebenarnya sebagai fasilitator gitu ya. Sesuai dengan amanah undang-undang, sebenarnya kewenangan untuk menseleksi itu ada di masing-masing perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah rektor atau direktur di Politeknik. Nah, di panitia ini menyediakan atau memfasilitasi model seleksi tersebut. Kalau di SNBP itu berdasarkan nilai rapor gitu sederhananya, sedangkan yang di SNBT itu berdasarkan nilai
UTBK. Oke, itu kemudian untuk jalur seleksi dan kuota. Jadi jalur seleksi itu secara umum ada tiga, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Yang kedua SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, yaitu tes UTBK. Dan seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi negeri atau kumpulan dari beberapa perguruan tinggi negeri. Sedangkan kuota ini juga tidak berubah. Yang pertama untuk SNBP minimum 20%, baik PTN BLU, Satker maupun PTNBH. Sedangkan SNBT itu minimum 40% untuk PTN BLU dan Satker, sedangkan PTNBH minimum 30%. Sedangkan mandiri ini maksimum. Jadi yang PTN BLU dan Satker maksimum 30%, sedangkan PTNBH maksimum 50%. Dalam implementasinya, Bapak Ibu sekalian, jika di SNBP itu tidak terpenuhi, misalnya daya tampungnya 20%, ternyata tidak terpenuhi, maka kekurangan daya tampung itu dialihkan ke SNBT. Begitu juga ketika di SNBT, kalau tidak terpenuhi itu dialihkan ke mandiri. Begitu. Nah, kuota ini bukan kuota secara global di suatu PTN, tetapi kuota per program studi. Jadi hitungannya per program studi. Oke, baik. Itu registrasi akun. Nah, saya kira registrasi akun sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, terutama sekolah gitu ya, ketika proses pengisian PDSS yang tentu ini sudah selesai. Sekarang sekolah tinggal mengawal anak didik untuk melakukan pendaftaran SNBP yang mana tinggal beberapa hari lagi ya, tanggal 18 terakhir. Oke, baik. Sekarang saya akan menyampaikan tentang SNBP. Jadi beberapa hal saya agak skip ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti mungkin bisa kita diskusikan karena terkait SNBP itu kan ada erat kaitannya dengan PDSS. Sementara PDSS itu sudah selesai gitu ya. Nah, jadi agak saya skip sedikit gitu. Oke, pada prinsipnya ketentuan SNBP itu sama dengan tahun lalu, cuma ada TKA gitu. Biaya ditanggung pemerintah, tidak ada biaya gitu. Kemudian ini bedanya dengan SNBT. Kalau SNBP itu dikhususkan untuk siswa kelas 12, sedangkan UTBK untuk siswa atau bahkan sudah lulus ya, juga alumni gitu. Itu bedanya di situ. Yang perlu digarisbawahi itu adalah poin yang ke-6. Peserta yang dinyatakan lulus SNBP 2026 tidak dapat mendaftar UTBK SNBT dan seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Jadi mereka nanti yang lulus SNBP 2026 tidak bisa mendaftar UTBK SNBT tahun 2026 dan seterusnya gitu ya. 2007, 2008 juga tidak bisa. Sedangkan jalur mandiri itu tidak bisa untuk tahun ini. Tahun ke depannya tergantung nanti regulasinya seperti apa. Artinya ini menjadi perhatian khusus begitu. Perhatian khusus artinya ketika siswa melakukan pendaftaran SNBP ini harus diperhatikan benar-benar. Artinya jangan sampai siswa itu mendaftar di SNBP kemudian tidak diambil atau tidak daftar ulang. Gitu. Atau buat kelalaian dari sekolah yang saat mengisi PDSS, nilai rapornya berbeda dengan nilai rapor asli pada saat siswa melakukan daftar ulang atau diterima. Nah, ini juga berdampak begitu ya, karena bisa jadi mereka yang sudah diterima SNBP gitu ketika daftar ulang pada saat proses verifikasi ternyata ada perbedaan data rapor. Nah, ini bisa jadi ada PTN yang membatalkan kelulusannya gitu. Nah, kalau dibatalkan kelulusannya sementara dia sudah tertandai kalau sudah lulus SNBP, maka ketentuan nomor 6 ini berlaku gitu ya. Jadi yang bersangkutan tidak bisa ikut UTBK gitu. Oke, itu saya kira poin pentingnya yang di ketentuan umum.
Kemudian untuk PDSS saya kira oke ya. Jadi akreditasi kuota tetap gitu ya. Tidak berubah, itu 40%, B 20%, C dan lain itu 5%. Kemudian juga ada tambahan kuota itu juga sama dengan tahun lalu sebesar 5% bagi sekolah yang menggunakan e-lapor. Kemudian ketika mengisi siswa eligible ini tadi yang saya sampaikan adalah eh, jadi salah satu syaratnya mempunyai nilai TKA gitu sebagai siswa eligible. Kemudian ketentuan tambahan ini kadang-kadang yang agak dilupakan gitu ya. Siswa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh program studi yang 7. Jadi idealnya Bapak Ibu sekalian, ketika mungkin bisa diarahkan ke siswa, ketika siswa mendaftar suatu program studi maka harusnya tahu betul prodi tersebut. Artinya bisa jadi ada program studi itu mempunyai persyaratan khusus. Misalnya kedokteran gitu ya. Kedokteran itu kan persyaratan khususnya adalah terkait ketunaan gitu. Nah, itu juga jangan sampai ketika yang bersangkutan itu misalnya buta warna parsial, ternyata suatu prodi mensyaratkan tidak buta warna parsial. Nah, ini kalau diterima, itu berarti kan kalau ketika lulus SNBP, ketika proses registrasi atau verifikasi daftar ulang, itu tidak lolos gitu. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya mungkin apa namanya yang bersangkutan dipindah gitu ya dari prodi yang awalnya memberikan syarat khusus dipindah ke prodi yang tidak mensyaratkan syarat khusus. Kemudian bisa jadi kemungkinan lainnya adalah tidak jadi diterima gitu ya, bisa jadi begitu. Nah, ini tergantung dari kebijakan dari PTN. Jadi penting untuk siswa juga memahami persyaratan khusus di prodi tersebut. Informasinya ada di mana? Itu ada di webnya masing-masing gitu. Oke, kemudian pengisian PDSS saya kira ini kita lewati saja ya. Karena ini sepenuhnya sudah dilakukan oleh sekolah dan menjadi kewenangan dari sekolah. Cuma yang ingin saya tekankan adalah pengisian PDSS ini terutama dalam menentukan siswa eligible ini memang harus akuntabel, transparan gitu ya, karena ini jadi apa namanya, jadi sorotan baik siswa maupun orang tua siswa atau wali siswa begitu. Oke, ini kaitannya dengan pilihan program studi. Di STNBP, pilihan prodi itu dimungkinkan siswa memilih 2 program studi. Dengan ketentuan sebagai berikut. Jika yang bersangkutan memilih 1 program studi, maka bebas dimanapun. Bebas artinya bebas di daerah mana, jenis PTN-nya seperti apa, gitu bebas. Kemudian kalau memilih 2 program studi, maka salah satu pilihannya adalah prodi di PTN di mana sekolah itu berada dalam lingkup provinsi. Jadi kalau Bojonegoro ya Jawa Timur maka kalau 2 pilihan tidak bisa dua-duanya diisi Surakarta misalnya gitu ya, karena Jawa Tengah gitu. Maka salah satunya harus ada di Jawa Timur. Kalau hanya pilih program studi satu saja, bisa pilih isi Surakarta. Kira-kira begitu. Kemudian daya tampung. Nah, daya tampung ini bisa dilihat di web SNPMB di apa namanya di snpmb.id. Di situ ada daya tampung per jalur. Jadi di SNBP itu ada submenu daya tampung yang bisa dilihat di sana untuk masing-masing prodi di seluruh PTN. Cuma untuk tahun ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang untuk tahun 2026 tertulis masih proses begitu ya, karena sedang ditelaah gitu oleh kementerian terkait daya tampung. Sebagai gambaran umum sebenarnya bisa dilihat dari apa namanya daya tampung tahun sebelumnya. Itu kurang lebih tidak jauh dari angka tersebut. Sebenarnya ada hal lain lagi yang penting di daya tampung itu adalah keketatan. Jadi di situ ada informasi keketatan selama 5 tahun terakhir. Nah ini juga menjadi acuan siswa atau Bapak Ibu guru BK terutama untuk mengarahkan siswanya dalam memilih program studi. Dan itu bisa dijadikan acuan begitu. Oke, itu terkait daya tampung. Kemudian ada portofolio. Nah, ini juga ada portofolio. Portofolio isinya.
Jadi pada program studi seni atau olahraga itu ada prodi yang mensyaratkan portofolio. Nah, ini bisa dilihat di daya tampung tadi. Itu juga tertera daya tampungnya berapa, apakah mensyaratkan portofolio. Kalau iya itu portofolio apa, itu ada di sana. Nah, kemudian juga ada panduan yang harus diisi sesuai dengan portofolio yang digunakan. Nah, ini juga bisa disiapkan gitu ya, terutama diisi sebagian besar itu ada, sebagian ada yang mensyaratkan portofolio gitu. Oke, itu terkait pilihan prodi. Kemudian komponen tahapan seleksi dan sanksi ini sebenarnya menjadi kewenangan dari masing-masing PTN. Kira-kiranya garis besarnya begini gitu ya. Ya, intinya adalah seleksi SNBP menggunakan rapor gitu ya. Kalau Bapak Ibu nanya, terus TKA-nya bagaimana gitu ya? TKA-nya ya untuk sejauh ini apa namanya? Ya, itu digunakan sebagai salah satu syarat gitu ya. Salah satu syarat untuk apa namanya siswa dimasukkan sebagai siswa eligible gitu ya. Bagaimana penerapannya mungkin tidak spesifik karena tergantung masing-masing PTN gitu. Tentu ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi PTN. Tahapan seleksi karena ada dua pilihan Bapak Ibu sekalian. Jadi tahapan seleksi itu diseleksi pada tahap seleksi apa namanya pilihan pertama dulu, baru kemudian pilihan kedua. Gitu. Kemudian sanksi. Prinsipnya itu tadi yang sudah saya sampaikan. Prinsipnya salah satu yang apa ya, yang menjadi penekanan adalah rapor itu. Karena ini berdasarkan rapor, maka memang harusnya rapor yang digunakan itu adalah rapor yang diisikan di PDSS sama dengan rapor yang ada di apa namanya rapor aslinya gitu ya yang diserahkan oleh siswa ketika proses registrasi ulang kalau dia diterima atau lulus SNBP. Dampaknya mungkin siswa dibatalkan kelulusannya oleh PTN terkait gitu. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah keyword gitu ya. Ini sebenarnya ini yang kami sampaikan di awal-awal dulu. Jadi semua siswa, orang tua, stakeholder lain, misalnya kepala dinas gitu ya, Kanwil itu bisa ngecek gitu ya sekolah mana yang belum mengisi PDSS, belum menyelesaikan. Itu ada di monitoring PDSS. Itu bisa terlihat gitu. Bisa dilihat sampai per kota atau kabupaten. Itu kelihatan. Oke. Nah, ini timeline atau tanggal penting dari SNBP yang saya coret itu sudah selesai gitu kan. Nah, ini ada perbedaan warna gitu ya. Kalau yang biru itu adalah yang melibatkan sekolah gitu ya. Sorry, yang melibatkan panitia. Jadi nanti yang pertama panitia mengumumkan kota sekolah itu tanggal 29 Desember. Kemudian yang hijau adalah yang melibatkan sekolah. Jadi ada masa sekolah untuk masa sangga, ada registrasi akun SPMB sekolah, pengisian PDS oleh sekolah. Nah ini yang sekolah terlibat aktif gitu ya. Kemudian yang warna merah adalah siswa yang aktif. Jadi mulai dari registrasi akun dan pendaftaran SNBP tanggal 3 sampai 18 gitu. Masih ada 6 hari lagi ya. Kemudian pengumuman nanti oleh panitia dan masa unduh kartu peserta SNBP 3 Februari sampai 30 April gitu. Nah, semua timeline ini kita sepakati mulai atau berakhir pada jam 15.00 WIB begitu. Oke, itu Bapak Ibu terkait SNBP. Saya akan cerita tentang SNBT. Gitu ya. Jadi kalau SNBP itu didahului oleh pengisian PDSS, kalau SNBT didahului oleh pelaksanaan UTBK. Gitu. Ketentuan umum ini juga tidak berubah gitu ya. Peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2026 sebanyak 1 kali. Kemudian hasil UTBK ini berlaku untuk SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2026. Seleksi SNBT berdasarkan hasil UTBK gitu, termasuk ditambah portofolio bagi peserta yang memilih program seni dan atau program studi olahraga.
Nomor 4 itu ketentuan yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa mereka yang lulus SNBP 2026, 2025 dan 2024 tidak dapat mengikuti SNBT gitu. Nah, oleh karena itu mereka yang sekarang daftar SNBP itu nanti ada karena pendaftaran SNBT sebelum pengumuman SNBP gitu kan, maka mereka yang ikut SNBP itu tidak bisa langsung daftar SNBT sampai statusnya jelas. Apakah yang bersangkutan lulus SNBP atau tidak. Kalau ternyata lulus, tidak bisa ikut SNBT. Kalau tidak lulus, baru bisa gitu ya. Kemudian pesertanya adalah lulusan tahun 2026, 25 dan 24. Jadi 3 tahun terakhir, termasuk yang paket C, di mana syarat lainnya adalah maksimal 25 tahun per 1 Juli 2026. Biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi dari pemerintah. Jadi ada biaya, ketentuan berapa biayanya. Sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut, cuma kalau berdasarkan tahun lalu itu adalah 200.000 gitu. Oke, pelaksanaan UTBK itu kita jadwalkan selama 10 hari. Jadi hanya satu gelombang selama 10 hari. Jadi peserta yang akan mengikuti UTBK itu harus menyediakan waktu di situ gitu ya. Karena ketika daftar, yang bersangkutan tidak tahu dapat hari apa gitu. Artinya tidak bisa milih. Karena peserta hanya daftar milih lokasi, kemudian jadwalnya di persis lokasinya di mana itu juga ditentukan oleh sistem. Di sini ada beberapa penyesuaian mekanisme, cuma nanti akan diinformasikan kemudian ketika mendekati pendaftaran UTBK. Kemudian terkait pilihan program studi itu tidak berubah. Peserta dimungkinkan untuk memilih 4 program studi. Tapi 4 prodi ini ketentuannya berdasarkan programnya. Apakah dia program akademik atau vokasi. Karena untuk seleksi SNPMB ini kan berlaku untuk program akademik, itu sarjana atau vokasi, baik D3 atau D4, gitu ya, sarjana terapan. Nah, ketentuan untuk 1 dan 2 pilihan program studi itu bebas. Jadi misalnya dua-duanya akademik boleh, dua-duanya D3 boleh, dua-duanya D4 boleh, salah satu saling silang boleh, gitu ya. Nah, untuk ketentuan 3 pilihan program studi, ketentuannya seperti ini. Jadi kombinasinya yang pertama adalah 2 program akademik dan 1 vokasi. Kemudian 1 akademik dan 2 vokasi. Atau ketiganya vokasi. Gitu. Di mana salah satunya harus D3. Sedangkan ketiganya akademik tidak memungkinkan. Gitu. Nah, itu kalau 3 prodi. Kalau 4 pilihan program studi, kombinasinya 2 akademik dan 2 vokasi, di mana yang vokasi minimal ada di 3 gitu. Atau 1 akademik, 3 vokasi, di mana salah satunya harus ada di 3 gitu. Oke. Ini contoh gitu ya. Ini contoh pilihan alternatif pilihan program studi gitu. Jadi ketentuan seperti di atas tadi, ini contoh pilihan program studinya. Untuk hal ini itu secara sistem sudah kita sesuaikan. Artinya pilihan prodi pasti sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Kemudian yang perlu diingat juga Bapak Ibu sekalian, urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. Nah, ini sekali lagi ditentukan dengan ini berstrategi gitu ya, tidak dari ketentuan. Oke. Persyaratan peserta UTBK tadi sudah saya sampaikan, ada registrasi akun gitu ya, WNI 3 tahun terakhir, kemudian ada, nah ini yang perlu disampaikan ke Bapak Ibu sekalian, yang perlu disiapkan sekolah kepada anak didik kelas 12 utama. Jadi nanti ketika pelaksanaan UTBK, maka sekolah harus menyiapkan, kalau memang belum keluar ijazahnya, maka harus dikeluarkan surat keterangan kelas 12 atau surat keterangan lulus gitu kalau memang sudah lulus. Di mana di situ ada pas foto terbaru, ada cap sekolah dan tanda tangan kepala sekolah. Nah, ini mohon bantuan Bapak Ibu kepala sekolah untuk menyiapkan atau membekali siswa-siswinya dengan dokumen ini. Karena dokumen ini nanti akan digunakan pada saat verifikasi yang bersangkutan saat mengikuti UTBK.
Karena ada beberapa sekolah yang ternyata tidak aware gitu ya, walaupun sebagian besar itu sudah sangat aware gitu ya. Tapi ada satu dua sekolah yang tidak menyiapkan. Ini kasihan siswanya. Oke, portofolio sama, ada 11 gitu ya. Kemudian kalau ada peserta yang berkebutuhan khusus tunanetra itu wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Karena apa? Karena untuk teman-teman atau siswa yang berkebutuhan khusus tunanetra nanti ujiannya berbeda, karena seleksinya berbeda, menggunakan perangkat yang disesuaikan gitu ya, disesuaikan yaitu yang nyaman bagi penyandang tunanetra gitu. Dan lokasinya juga berbeda. Jadi setiap kota itu hanya ada satu. Nah, satu kota satu gitu ya. Kayak di Surabaya aja itu ada 5 tempat. Tapi yang menyediakan untuk tunanetra hanya satu tempat. Kemudian membayar biaya UTBK. Oke. Oke. Kemudian terkait materi tes. Nah, ini tidak berubah gitu ya. Jadi ada 7 subtes gitu. Jadi yang pertama secara umum ada tes potensi skolastik dan tes literasi. Yang tes potensi skolastik itu ada 4 subtes, yaitu penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, dan pengetahuan kuantitatif. Sedangkan yang literasi itu ada literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Nah, 7 subtes ini dikerjakan selama durasi 195 menit. Oleh karena itu nanti pelaksanaan UTBK itu 2 sesi, ada sesi pagi dan ada sesi siang. Gitu. Oke, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tanggal penting UTBK SNBT. Nah, sekarang sebenarnya siswa sudah mulai registrasi akun gitu ya. Baik dia menyiapkan untuk SNBP maupun untuk UTBK SNBT. Itu sudah memungkinkan. Jadi pendaftaran UTBK itu tanggal 25 Maret. Sementara pengumuman SNBP itu tanggal 31 Maret. Jadi peserta yang ikut SNBP belum bisa mendaftar UTBK SNBT sampai diumumkan. Kalau yang bersangkutan tidak lulus SNBP baru bisa daftar UTBK SNBT. Yaitu tanggal 31 Maret sore, jam 15.00 WIB. Kemudian pembayaran biaya UTBK itu sampai dengan tanggal 8 April. Karena apa? Sebenarnya ketika siswa atau peserta mendaftar UTBK itu ada masa 2 kali 24 jam untuk melakukan pembayaran seleksi UTBK itu. Nah, khusus mereka yang daftar tanggal 7 April itu masa pembayarannya 1 hari, 1 kali 24 jam. Itu. Jadi untuk tanggal 8 April sudah tidak bisa daftar, itu hanya digunakan untuk masa pembayaran saja. Gitu. Kemudian pelaksanaan UTBK 21 sampai 30 April itu salah satu sesuai dengan ketika dia dapat sesi kapan gitu. Sedangkan pengumuman itu nanti tanggal 25 Mei 2026. Serta yang terakhir ini yang penting juga gitu ya, peserta dapat mengunduh sertifikat UTBK tanggal 2 Juni sampai 31 Juli. Nah, ini biasanya digunakan untuk seleksi mandiri atau seleksi di perguruan tinggi swasta. Nah, karena masa di PTN itu kan seleksi mandiri itu maksimal tanggal 31 Juli atau sampai pertengahan Agustus bagi prodi-prodi yang belum terpenuhi daya tampungnya gitu ya. Nah, jadi biasanya ada yang menggunakan sertifikat UTBK sebagai itu. Kemudian kalau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan dan lain-lain itu bisa ke helpdesk gitu ya. Kita Bapak Ibu atau siswa bisa ke helpdesk kami di halo.snpb.id, bisa ke call center, bisa juga datang gitu ya, datang di AWLT. Nah, insya Allah kita akan layani di sana gitu ya, terutama kemarin itu ya. Pada saat PDSS 1 hari itu kami dapat tiket sekitar 10.000. Alhamdulillah sekarang sudah tinggal 1.000-an gitu ya, karena banyak pertanyaan yang masuk, terutama beberapa kebijakan-kebijakan baru itu
banyak sekolah, siswa, bahkan orang tua yang menanyakan atau butuh informasi. Begitu kemudian jalur resmi kami itu hanya ada di snpb.id serta media sosial yang memang dikelola oleh panitia. Selebihnya tidak gitu ya. Selebihnya sebaiknya konsultasi ke kanal resmi saja gitu. Karena kadang-kadang ada influencer atau media sosial tertentu yang apa ya, informasinya terjadi distorsi gitu ya. Ada informasinya tidak lengkap atau tidak utuh. Jadi tanda petik menimbulkan keresahan juga di masyarakat ya. Oke, saya kira itu sebagai informasi awal. Selebihnya nanti bisa ada diskusi dengan senang hati, semoga bisa menjelaskan gitu. Demikian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Badrus atas paparannya. Melihat timeline ini kita sudah berada di tanggal 12 Februari. Berarti pada dasarnya untuk proses SNBP adalah proses pendaftaran ya saat ini. Jadi kita masih ada di masa pendaftaran SNBP yang ditutup tanggal 18 Februari. Sekaligus secara simultan adik-adik ini juga sudah bisa mempersiapkan diri untuk persiapan SNBT. Betul begitu ya Pak Badrus ya? Kalau melihat timelinenya. Nah, mendengar tadi tiket di helpdesk sampai 10.000 ya, Masya Allah, saya membayangkan timnya Pak Badrus di sana pusingnya kayak apa. Tapi karena kita walaupun menghadirkan Pak Badrus di sini secara virtual, harapannya tanpa lewat tiket helpdesk mungkin ada sejumlah pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang kami hormati dari IPK di wilayah Bojonegoro. Sejumlah pertanyaan yang mungkin akan disampaikan. Ini saatnya Bapak Ibu, mungkin saya buka langsung saja sesi tanya jawab dan diskusi. Mungkin kita mulai dari 3 penanya. Kami persilakan bisa tunjuk jari Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin adik-adik siswa dari SMA 3 juga boleh. Mungkin ada kebingungan di sini, hadir juga Pak Badrus dari adik-adik SMA 3 Bojonegoro, barangkali menemui ya tidak selalu kendala ya, tapi mungkin kebingungan yang mungkin bisa ditanyakan. Kami persilakan, silakan. 1, 2 lagi, ada yang mau bertanya? Oh ya, siswa semua, monggo. Silahkan perkenalkan namanya ya Mbak dan Mas. Sebentar. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Nawang Wulan. Didekatkan lagi, mohon maaf ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Nawang Wulan. Oke Mbak Putri. Dari SMA 3 kelas 12. Jadi saya kan peserta SNBP, ingin mengambil prodi desain komunikasi visual. Oke. Tetapi itu mapel pendukung saya biologi sama PKN, apakah bisa? Terima kasih. Mengambil prodi DKV ya, Iya. tapi TKA-nya yang diambil Biologi sama biologi dan PKN. PKN, Iya. apakah bisa atau tidak gitu. Oke, itu saja Mbak Putri Iya. pertanyaannya. Baik, saya tampung dulu mungkin ke penanya selanjutnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alicia Tat, saya dari SMA Negeri 3 Bojonegoro kelas 12. Di sini saya akan bertanya. Saya kan peserta SNBP. Iya. Nah, kebetulan saya ingin mengambil jurusan prodi pariwisata. Nah, itu bagaimana tingkat ketetatan di prodi tersebut agar bisa lolos di jalur SNBP. Terima kasih. Baik, Mbak siapa? Mohon maaf. Mbak Farah. Farah, oke. Terima kasih Mbak Farah. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pugu Hadi Saputra dari SMA Negeri 3 Bojonegoro. Izin bertanya, saya kan peserta SNBT yang minat di prodi arsitek di ISI. Kira-kira berapa gambarannya
Ya, oke deh. Saya peserta SNBT yang minat di prodi arsitek di IC. Kira-kira apa untuk Oke, gambaran nilai nilai UTBK yang untuk masuk. Oke. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya kok langsung spesifik ke isi Solo ya Pak Badrus ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti Pak Badrus bisa memberikan gambaran karena terkait TKA ini kalau kebijakan di isi Surakarta nanti akan dijelaskan di sesi kedua. Tapi mungkin pada dasarnya memungkinkan nggak sih ya Pak kalau misalnya SNBP-nya tuh pengen ngambil DKV tapi mapelnya itu biologi sama PKN, apakah memungkinkan atau seperti apa Pak? Mungkin Pak Badrus bisa memberikan gambaran kesempatannya gitu. Baik, terima kasih Bu, terima kasih Mbak Putri ya. Apakah memungkinkan? Ya memungkinkan saja gitu ya. Menurut saya malah ya memungkinkan karena tadi kan yang utama itu adalah nilai rata-rata mapel itu kan, baru kemudian nanti mapel pendukungnya sesuai dengan PTN. Masing-masing PTN tentu punya kebijakan gitu ya. Malah tentu kalau yang dominan itu lainnya adalah portofolio. Itu kan sekitar 50% portofolio. Itu. Tapi sekali lagi ini tergantung masing-masing PTN. Dan nanti mungkin lebih detailnya dari isi Surakarta yang Ibu nanti bisa menyampaikan. Tapi kalau kebijakan secara umum, apakah mungkin? Gitu. Karena si penilaiannya itu tadi ya Pak ya, 50% dari nilai rapor dan 50% lagi dari portofolio, begitu ya Pak Badrus ya? Ya, diantaranya ada 50% portofolio ya. Ya kan. Jadi komposisi itu bisa diatur oleh PTN gitu. Oke. Terus yang kedua dari Mbak Farah, ini tuh mengambil prodi pariwisata, tapi tadi belum dijelaskan pariwisata. Oh, isi Solo juga. Iya, kayaknya itu deh Bu. Saya coba share aja Bu ya, biar teman-teman saya share ini ya. Jadi adik sekalian bisa lihat di sini. Jadi, sorry, saya salah buka. Saya stop share dulu. Saya share yang ketatan ya. Oke. Nah ini, jadi sudah terlihat ya. Jadi di sini di menu SNBP, daya tampung SNBP, kemudian dipilih PTN dan prodinya. Di sini sebenarnya terlihat, gitu ya. Misalnya destinasi pariwisata. Ini kalau saya klik, nah, karena masih baru ya. Kalau prodi ini kebetulan tahun sebelumnya tidak ada datanya gitu kan. 2025 dan jumlah peminatnya 6, daya tampungnya 8. Jadi ukurannya besar gitu. Misalnya yang lain, desain komunikasi visual. Nah, begitu. Nah, jadi keketatan ini bisa menjadi gambaran dari sekalian dalam berstrategi memilih program studi gitu. Termasuk di sini ada jenis portofolio yang dibutuhkan, berarti kan ini bisa disiapkan jauh-jauh hari. Nah ini ada waktu selama misal 6 hari ya, 8 hari ke depan atau 6 hari lah gitu ya, 6 hari ke depan untuk mendaftar SNBP. Untuk prodi-prodi yang mensyaratkan portofolio, saran saya jangan daftar di akhir-akhir gitu. Kenapa? Biasanya itu karena ini ada ngupload data yang sangat besar. Karena portofolio kan dokumen yang dimasukkan besar gitu ya, khawatirnya jaringan dari sekalian tuh bermasalah gitu. Kalau hanya daftar milih prodi gampang, tapi ketika ngupload, nah ini butuh bandwidth yang stabil atau koneksi internet yang stabil, yang agak cepat gitu kan. Khawatirnya kalau belakang-belakang itu tidak cukup waktu untuk memverifikasi atau bahkan gagal ngirim datanya gitu. Nah ini bisa disiapkan sejak awal gitu ya, jangan sampai gara-gara masalah di-upload jadi nggak bisa daftar SNBP gitu. Termasuk juga kalau misalnya dokumen portofolionya tidak terupload, itu tidak bisa diselesaikan gitu. Dan nggak mungkin diterima kalau
milihnya tari, tapi tidak ada portofolio tari, nggak mungkin diterima gitu ya. Gitu sih Bu, yang pertanyaan kedua ya, atau ketiga juga. Sama itu mungkin menjawab yang prodi arsitek isi Solo tadi ya, untuk gambaran nilai UTBK-nya. Mungkin bisa dibantu dari tim akademik, Mbak Ika mungkin jawabannya. Kalau itu tadi Mas siapa? Mohon maaf namanya. Mas Pugu bertanya terkait keketatan dan nilai UTBK-nya untuk bisa lolos di prodi arsitektur itu kira-kira berapa? Atau dijawab nanti aja kali ya Mas Pugu ya, nanti yang di sesi 2 dengan isi Solo ini kita bukan satu sesi tanya jawab lagi yang khususan untuk ke tim SNPMB pusat dengan Pak Badrus. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada pertanyaan atau mungkin sempat mengirim tiket ke helpdesk tapi belum terjawab. Ini mumpung ada Pak Badrus, silahkan langsung ditanyakan, monggo. Atau ada cerita khusus terkait PDSS atau ada apa ya, kebingungan dari anak-anak murid. Bu Ida mungkin ada pertanyaan Bu. Monggo. Oh. Sejauh ini belum banyak ya Pak ya, kayaknya PDSS yang tahun ini lebih aman terkendali daripada tahun lalu ya Pak Badrus ya. Insya Allah aman sih Bu, karena kita ada sedikit perubahan kebijakan jadinya. Jadi walaupun pendaftaran pengisian PDSS itu ditutup tanggal berapa itu, sebenarnya kita tidak tutup secara strict sih, tidak, karena agak dilonggarkan. Jadi yang kontrol nanti siswanya. Ketika siswa mau daftar, ternyata ketika siswa mendaftar SNBP itu ada notif PDSS-nya belum final gitu. Begitu. Jadi biar nggak viral-viral kayak tahun sebelumnya. Gitu. Iya, itu cukup bikin deg-degan juga ya, kendala teknis-teknis macam itu. Iya. Baik, karena ada aja sekolah yang molor gitu ya. Pasti ada. Ya. Monggo Bu Ida. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kepada Pak Badrus, kami ingin bertanya terkait kendala-kendala yang ada untuk siswa. Yang pertama adalah pemilihan prodi. Banyak anak-anak seperti anak saya Pugu tadi, berikut juga Farah, memilih prodi yang mata pelajaran pendukungnya itu tidak ada kaitannya dengan prodi. Tetapi saya minatnya di situ Bu, begitu. Yang kedua adalah pemakaian TKA. Pemakaian TKA tadi sudah dijelaskan masing-masing perguruan tinggi negeri punya kewenangan untuk menggunakan TKA atau tidak. Yang salah satu PTN itu ada yang membuat sebagai validator. Misalnya ada siswa yang nilainya sama, kemudian memilih prodi yang sama, maka baru memakai TKA. Nah, seperti ini kami juga akan memberikan jawaban kepada siswa itu ya agak ragu-ragu karena mereka takut dengan TKA Pak Badrus. Terus terang TKA ini menjadi momok sendiri bagi anak-anak kami, begitu nggih Bapak Ibu? Bu, tapi TKA saya jelek, nilai saya bagus, begitu Pak Badrus. Jadi nanti apakah mungkin TKA, apalagi ini TKA pertama kali, jadi rasanya siswa kami ini menjadi uji coba yang pertama kali, begitu Pak Badrus. Sehingga mohon bisa nanti kebijakannya tidak memakai TKA secara keseluruhan, karena hasil secara nasional saja kan matematikanya 3, sekian, bahasa Inggrisnya juga seperti itu. Sehingga mohon panitia SNPMB bisa memberi wacana kepada perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia untuk penggunaan TKA ini tidak secara keseluruhan, begitu. Ini yang untuk Pak Badrus. Yang untuk isi nanti mohon dan juga Bapak Ibu, program SNBP dan BP ini di tangan panjenengan semua. Jadi kalau panjenengan harus mengetahui tanggal-tanggal yang sudah berlaku, karena tadi untuk SNBP pengumuman 31
Maret. Sementara pendaftaran SNBP dimulai 25 Maret untuk lulusan 2026. Ini yang harus panjenengan pahami juga, sehingga kalau kelewat tanggal yang ditetapkan 7 April mereka sudah tidak bisa lagi close by system, tidak bisa mendaftar SNBP. Demikian Pak Badrus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu minta tepuk tangannya buat Bu Ida. Saya selaku mewakili isi Surakarta juga terima kasih buat Bu Ida selaku Ketua MGBK-nya ini Pak Badrus, beliau yang sudah sangat membantu secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Jadi kalau boleh saya rangkum Pak Badrus, jadi rekan-rekan Bapak Ibu guru BK ini memang menghadapi kebingungan siswa-siswi yang memilih prodi sesuai passion tapi TKA-nya enggak linear begitu terkait mata pelajarannya. Kemudian Bapak Ibu BK ini juga rata-rata mengalami kebingungan dalam meneruskan informasi kepada adik-adik siswa kelas 12 terkait kebijakan sejumlah perguruan tinggi terkait penggunaan TKA untuk menyeleksi calon-calon mahasiswa baru, dan ketakutan calon mahasiswa ini juga dinilai sebagai mayoritas kekhawatiran secara umum. Lalu seperti apa ya Pak? Karena kadang kita juga bisa memvalidasi kekhawatiran mereka, apakah TKA ini porsinya ini seperti menu utama dalam proses seleksi atau menu tambahan, begitu ya kurang lebih ya kalau kebingungannya. Mungkin Pak Badrus bisa memberikan pencerahan begitu Pak, monggo. Baik, terima kasih Bu. Jadi terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya, ini juga penting ya. Oke, terkait TKA ini memang isu yang semakin kesini semakin liar gitu ya, karena ada berbagai macam versi gitu. Gini, di panitia maupun rektor itu juga tidak menutup mata gitu ya terkait pelaksanaan TKA ini, di mana kita tahu bersama kan nilai TKA ini kan secara nasional mungkin tidak seperti yang diharapkan bersama ya, agak rendah gitu kan. Nah, untuk itu, jadi ini aja kuncinya Bu. Jadi TKA itu digunakan sebagai syarat untuk sebagai siswa eligible. Itu saja. Jadi kalau diseleksinya bagaimana, mungkin itu tambahan tuh yang paling ujung gitu ya. Ternyata sama semua, baru itu ya. Jadi hasil analisis kemarin insya Allah begitu. Jadi TKA itu jangan jadi kekhawatiran lah bagi adik-adik siswa kelas 12. Jadi fokus saja ke pilihan prodinya. Jadi gitu. Jadi saya ingin menyampaikan sederhananya, TKA itu sejauh ini hanya digunakan untuk syarat untuk dimasukkan sebagai siswa eligible gitu. Itu aja. Saya mungkin tidak menyampaikan secara secara gamblang gitu ya, karena ini live juga kan ya. Kecuali kalau saya ketemu langsung, mungkin saya bisa cerita gitu ya. Oke. Itu kemudian mapel pendukung. Jadi sebenarnya ini masih mapel pendukung tadi kan komposisinya itu tergantung kebijakan dari PTN. Jangan terlalu khawatir Bu. Jadi kalau menurut saya yang perlu diperhatikan adalah berstrateginya di mana keketatan gitu. Coba dilihat keketatannya, bagaimana peluangnya gitu. Kalau keketatannya rendah, mapel pendukungnya misalnya menurut si siswa atau guru cukup, ya kan sangat gitu kan. Sekali lagi tergantung gitu. Jadi kalau saya simpulkan, sebenarnya gini, ada 3 komponen yang terkait seleksi di SNBP. Yang pertama adalah indeks siswa. Indeks siswa ini kan dilihat dari rekam jejak akademiknya, dari rapor dan seterusnya, dari rapor dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian ada prestasi akademik maupun non akademik. Itu. Kemudian berikutnya adalah indeks sekolah gitu ya. Misalnya rapor di sekolah nilainya 90. Di sekolah B 89. Itu bagus mana? Belum tentu bagus yang nilai rapor 90. Karena bisa jadi dari sekolahnya bagus yang
nilai raportnya 89 gitu. Jadi itu ada yang namanya indeks sekolah gitu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa adalah keketatan. Jadi memang strateginya begitu. Jadi harus dilihat prodi pilihannya bagaimana gitu kan. Kalau peluangnya besar atau keketatannya mungkin 50%, kalau keketatan 50% berarti kan kalau misalnya yang daftar 100, yang diterima 50. Artinya hanya mengalahkan satu orang. Dibandingkan dengan keketatannya misalnya 10%, harus mengalahkan 10 orang gitu. Nah, ini juga perlu disampaikan ke siswa gitu dalam strategi milih program studi. Kemudian pilihan prodi juga dibagi siswa terutama sesuaikan dengan passionnya gitu ya, karena jangan sampai nanti dia daftar hanya asal, misalnya ada nih prodi yang keketatannya hanya daya tampungnya 5, tapi yang daftar cuma 3 misalnya. Nah ini kan pasti diterima. Nah jangan sampai daftar prodi itu sebenarnya dia nggak minat, jangan sampai begitu juga. Karena dampaknya bisa ke siswa, ke sekolah maupun ke PTN gitu. Gitu. Kira-kira itu sih tambahan dari saya. Oke. Pertanyaan Bu Ida ya. Semoga mencerahkan. Mungkin kalau izin saya merangkum ya Pak, nanti kalau saya salah dikoreksi. Jadi TKA itu prosesnya adalah untuk menentukan siswa itu eligible atau tidak, betul begitu ya Pak ya, untuk masuk SNBP. Kemudian dalam prosesnya seleksi itu nanti yang dilihat ada beberapa lapis. Yang pertama indeks siswanya, indeks sekolah, baru dilihat keketatannya dalam proses seleksi prodi. Kalau misalnya tadi seperti kasusnya Mbak Putri Nawang Wulan kan pengennya ke DKV ya Mbak ya, betul ya DKV. Nah itu kan kalau melihat jumlah peminat di daftar SNBP itu kan cukup ketat. DKV mana aja sih, nggak hanya isi Solo, jadi isi Jogja, kemudian UNS itu DKV itu cukup peminatnya cukup tinggi. Nah itu nanti akan dilihat secara berlapis, indeks siswanya, indeks sekolah, baru nanti dilihat TKA-nya begitu Bapak Ibu. Dan itu nanti juga dilihat sebelum melihat lapisan-lapisan itu juga para reviewer akan melihat nilai rapot dan yaitu indeks siswa itu pasti di nilai rapot dan portofolionya Mbak Putri, apakah memang secara nilai itu sudah mumpuni untuk masuk dalam calon mahasiswa baru yang masuk dalam kuota begitu dalam proses seleksi di SNBP. Begitu ya Pak Batus ya, kalau saya tidak keliru dalam merangkum. Jadi memang lapisan dari proses seleksi itu TKA itu posisinya di awal ketika menentukan eligible atau tidak, dan kemudian dalam proses seleksi terakhir ketika keketatannya ini tinggi, maka itu menjadi tambahan pertimbangan kelengkapan reviewer dalam memilih apakah siswa-siswa ini memang cocok untuk masuk ke prodi tersebut. Begitu. Cukup clear ya Bapak Ibu ya. Begitu ya Pak Badrus ya. Semoga tidak tadi Ibu, yang 3 tadi itu strategi saja. Oke. Yang 3 tadi itu kayak indeks siswa, indeks sekolah, pilihan prodi itu strategi dalam memilih program studi. Sedangkan TKA itu komponen untuk seleksinya terakhir, gitu ya, kira-kira gitu. Jadi dia ada di pembuka dan di akhir ya, seperti menu pembuka dan menu penutup. Artinya kalau 2 siswa ini semuanya sama gitu ya, nanti mungkin baru lihat TKA-nya gitu ya, mungkin gitu. Tapi sekali lagi ini tergantung PTN. Tapi gini sih, prinsipnya nggak usah terlalu khawatir tentang TKA gitu deh. Singkatnya begitu. Don't worry, be happy, betul begitu ya Pak Badrus? Don't worry, be happy saja. Iya, karena memang perubahan kebijakan ini terkait TKA memang secara teknis mungkin akan menimbulkan sejumlah tantangan bagi rekan-rekan guru BK, terutama ketika harus berhadapan langsung dengan siswa-siswi kelas 12, karena ini juga baru pertama kali ya, pasti pusing sekali, saya bisa memahami itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Satu kali lagi, monggo. Perkenalkan diri dulu Ibu, dan dari SMA atau SMA mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zahratun Nisa dari SMKN Sugiwaras. Oke. Yang saya tanyakan terkait akun SNPMB siswa saya yang keliru di nomor HP di akun SNPMB. Itu sebelum disimpan permanen oleh siswa saya, nomornya benar. Tapi setelah disimpan permanen dan di verifikasi emailnya, ternyata
nomor HP-nya salah. Lah, yang saya tanyakan apakah itu menjadi masalah atau tidak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zahra. Jadi ini ada kekeliruan teknis Pak Badrus dalam memasukkan nomor HP. Ini nanti akan berefek nggak ya? Ada impact khusus nggak dalam apa ya? Mungkin menerima informasi begitu ya Bu ya? Atau dalam menerima pengumuman atau seterusnya? Atau mungkin malah sudah di itu ya final apa gimana? Oh sudah simpan permanen kebetulan. Nah itu kalau kasusnya seperti ini seperti apa Pak Badrus? Mungkin bisa memberikan tips and trick. Baik, terima kasih Bu Zahro ya. Kalau nomor HP tidak berdampak terhadap proses seleksi, tidak sih Bu. Itu cuma apa ya, pendataan. Nomor HP itu kadang-kadang kita perlukan kalau misalnya ada kasus khusus gitu ya. Kasus khusus itu pun sangat jarang sekali gitu ya. Tapi sekali lagi itu tidak berdampak kepada proses seleksi. Seleksi UTBK atau seleksi SNBP atau SNBT itu tergantung dari SNBP tergantung rapor, SNBT tergantung UTBK. Tidak ada dampaknya di nomor HP. Oh iya, di luar ini. Jadi itu ya. Di luar ini saya ingin menyampaikan terkait yang mungkin pemegang KIP kuliah ya. KIP kuliah ini sekarang sudah nyambung ya antara KIP kuliah di pendaftaran SNBP dan KIP kuliah yang di PPAPT itu ya. Jadi gini, mereka yang pemegang KIP kuliah itu tidak bisa menggunakan KIP kuliahnya pada program studi di bawah PTKIN. Gitu ya. Jadi kalau dia pemegang KIP kuliah daftar prodi di PTKIN misalnya UIN apa gitu ya. Nah kalau dia diterima di UIN KIP kuliahnya dilepas karena pendanaan KIP kuliah ini hanya untuk yang PTN di bawah Kemdikbudristek gitu. Nah gimana kalau mau dapat KIP kuliah yang di PTKIN, daftar KIP kuliahnya di Kemenak gitu ya, beda rumah gitu ya. Nah ini perlu disampaikan Bapak Ibu kepada siswa gitu. Jadi kalau dia memegang KIP kuliah maka milih prodinya yang kalau dia memang mau tetap dapat KIP kuliah maka dia daftar prodinya di yang di Kemdikbudristek. Tapi kalau dia tetap mau di prodi di PTKIN maka daftar KIP kuliahnya di Kemenak gitu. Tapi ikutnya bukan di SNPMB tapi di seleksi yang diselenggarakan oleh PTKIN, misalnya SPAN gitu kan, SPAN PTKIN kalau nggak salah. Itu sih Bu tambahan ini penting karena ini baru di apa ya, untuk SNBP baru tahun ini agak gimana gitu ya, karena bisa jadi Bapak Ibu menemukan atau ada aduan dari siswa, saya itu mau sinkronisasi KIP kuliah tapi nggak berhasil. Nah, gara itu pilihan prodinya adalah pilihan prodi di luar Kemdikbudristek gitu. Demikian Bu tambahannya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Badrus, cukup menjawab ya Bu Zahra. Ya, mungkin kita boleh saya tanya timekeeper dulu. Boleh lagi atau boleh monggo kalau ada. Monggo, oke. Pak Badrus masih aman ya Pak? Kalau ada aman, siap. Ada pertanyaan tambahan? Bapak Ibu, kami persilahkan. Oh silakan. Terima kasih atas waktu. Saya Bu Ika dari SMA Pusat Fatimah. Mohon maaf izin bertanya, untuk KIP itu lebih baik yang difinalisasi itu SNBP-nya dulu atau akun KIP-nya dulu? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan juga ya, yang difinalisasi dari Bu Ika ya. Bagaimana Pak Badrus, yang difinalisasi akun SNBP-nya dulu atau KIP-nya dulu gitu? Silahkan Pak Badrus. Oke, baik, terima kasih. Saya juga nunggu pertanyaan ini tadi ya. Alhamdulillah Bu Ika, terima kasih pertanyaannya. Jadi mana yang duluan gitu ya? Apakah akun KIP-nya dulu atau SNBP? Maka sebaiknya akun KIP-nya dulu. Jadi silakan finalisasi akun KIP-nya dulu. Nanti di SNBP itu juga ada verifikasi untuk nyambung ke akun KIP gitu. Itu
Ya, jadi kalau yang terlanjur bagaimana ya sudah, kalau namanya sudah terlanjur ya. Ada beberapa yang sudah terlanjur, tapi kalau yang sekarang di awal-awal juga sudah disampaikan sebenarnya sebaiknya yang dulu baru SNPP gitu. Yang terlanjur nggak usah khawatir, nanti di belakang juga akan disesuaikan gitu ya. Ya. Begitu Bu. Jadi KIPK-nya dulu ya Bapak Ibu, baru nanti di finalisasi yang di SNPP. Mengingat nanti takutnya kalau ya itu ya, tapi tadi sudah dari tim SNPMB pusat juga sudah memitigasi risiko kalau yang sudah terlanjur finalisasi SNPP dulu, tapi nanti masuknya ya kita amit-amitnya nanti masuknya ke reguler bukan KIPK, itu tim dari pusat juga sudah mempersiapkan atau melakukan mitigasi risiko untuk pengecekan ulang ke apa Pak, pakai apa Pak, mengeceknya nomor registrasi siswa ya Pak ya? Nomor induk siswa nasional. Oh ya, pakai NISN, mohon maaf. Jadi nanti dicek ulang. Jadi apakah memang siswa-siswa ini memang mungkin berhak untuk mendapatkan fasilitas KIPK begitu. Cukup menjawab ya Bu Ika? Oke. Satu lagi mungkin kita paskan di 10.30 selesainya, nanti kita masuk ke sesi 2. Adakah yang mau bertanya? Oh silakan Ibu di depan Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Herlina dari SMA Negeri 1 Padangan. Baik, Ya. Bu Herlina. Ini saya baru dapat WA dari murid saya. Ketika mendaftar KIP itu, dia punya kartu KIP, tapi ketika login di data nomor kartu KIP itu kosong. Lah itu kenapa kendalanya? Apa yang harus dilakukan gitu? Terima kasih. Jadi ada seorang siswanya Bu Herlina sudah terdaftar KIPK, Iya, KIPK, KIP, Iya. tapi saat login, Di nomor pendaftaran KIP itu kosong, tidak ada nomornya. oh gitu, Ya, itu jadi, kendalanya kenapa? Kendalanya kenapa? Apa yang harus dilakukan? Solusinya siswa? seperti apa Pak Badrus? Mungkin Iya. Pak Badrus punya pandangan untuk Yang bisa. harus dilakukan oleh siswa saya seperti Ya, apa? Terima gitu, kasih. yang harus dilakukan seperti apa? Monggo Pak Badrus. Oke, baik, terima kasih Bu Alina. Sebenarnya saya di sini hanya membantu aja Bu ya. Maksudnya karena sebenarnya KIP itu bukan di ranah panitia SNPMB, ada panitia sendiri yang menangani itu di PPAPT. Gini aja, kendalanya bisa dikirimkan ke helpdesk, nanti kami bantu teruskan ke pengelola KIP, gitu aja sih Bu ya. Sepertinya Pak Badrus juga tidak maksudnya untuk menjawab itu nanti takutnya juga ada kekeliruan, langsung saja ke helpdesk. Dari SMA mana Bu? Mohon maaf tadi. SMA 1 Padangan. Oke, nanti mungkin bisa siswanya bisa langsung mengirimkan pertanyaannya ke helpdesk. Begitu ya Pak Badrus ya. Ya. Oke. Masih 10.27 ini. Saya kasih waktu satu lagi pertanyaan, mungkin masih cukup. Sudah ya, kayaknya nggak ada. Kalau nggak ada mungkin saya persilahkan ke Pak Badrus untuk memberikan sedikit closing statement, mengingat ini sudah tanggal 12 Februari menjelang 18 Februari penutupan SNBP sekaligus persiapan untuk UTBK SNBT itu secara simultan. Mungkin rekan-rekan Bapak Ibu Guru BK bisa diberi semangat Pak Badrus. Monggo, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang itu untuk SNBP adalah masa pendaftaran sekitar 6 hari. Jadi sebenarnya di SNBP ini kan untuk proses penyiapannya sudah jauh-jauh hari dari siswa, dari mulai kelas 10, 11 hingga kelas 12. Nah saat ini adalah ketika akan menentukan program studi. Jadi tadi best practice untuk menentukan pilihan program studi itu tadi saya sampaikan ada 3 hal. Yang pertama adalah dari indeks siswanya yang bersangkutan, kemudian indeks serta program studi, yang keketatannya. Nah, khusus untuk yang pilihan program studi portofolio, jadi tolong disampaikan kepada siswa atau adik sekalian juga sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Terutama kalau memilih Surakarta itu kan
sudah terlihat portofolio yang dipersyaratkan. Nah, itu silahkan dibaca secara seksama persyaratannya. Untuk proses seleksinya itu pasti ada seleksi administratif gitu ya. Dokumen-dokumen yang dikirimkan itu sudah lengkap atau tidak, sudah sesuai ketentuan atau tidak itu. Kalau itu saja sudah tidak sesuai, itu pasti sudah digugurkan gitu ya. Nah, sebaiknya sesuai ketentuan, lengkap, sesuai ketentuan, baru nanti ada penilaian substantif ya. Ini menjadi poin penting kalau pilihan program studinya adalah yang mensyaratkan portofolio. Kemudian lebih dari itu, saya kira sudah ya, maksudnya ketika milih program studi ya sudah. Dan harapan kami semua, harapan kita semua, sebaiknya itu clear sebelum masa pendaftaran SNBP ditutup, ya, jangan ditunda-tunda begitu. Kemudian sambil menyiapkan untuk persiapan seleksi SNBT. Artinya kalau siswa sudah daftar SNBP ya sudah, sekarang anggap sudah selesai. Ini sekarang dipersiapkan untuk seleksi SNBT dengan menyiapkan untuk ada 7 subtes di UTBK. Saya kira itu, semoga usaha-usaha kita ini memberikan hasil yang terbaik untuk kita semua, untuk anak didik, itu juga untuk isi Surakarta mendapatkan calon-calon yang terbaik begitu. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Demikian dari saya. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan atau apapun bisa disampaikan ke kami melalui call center atau helpdesk gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.